Permisi Ibu. Ya Ibu, silakan masuk, silakan duduk Ibu. Baik Ibu, sebelum kita mulai, saya tutup pintu dan tirai terlebih dahulu Ibu ya, untuk menjaga privasi Ibu dan adiknya. Baik Ibu, saya sudah menutup pintu dan tirai, jadi privasi Ibu dan adiknya aman Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan Ibu, nama saya Rika. Kebetulan saya bertugas pagi Ibu di PMB ini. Maaf kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Iya Ibu. Baik, dengan Ibu Lia. Baik Ibu Lia, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya ini mau meriksa anak saya Bu ya, karena udah 2 hari itu panas Bu. Baik Ibu, jadi nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada anak Ibu. Jadi pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak Ibu itu dalam kesehatannya dalam batas normal atau tidak Ibu ya. Selain itu juga, saya nanti juga akan melakukan MTBS Ibu atau manajemen terpadu balita sakit. Nanti tujuan dari MTBS ini itu untuk mengetahui penyakit apa yang diidam oleh anak Ibu dan tindakan atau pengobatannya bagaimana. Seperti itu Ibu ya. Apakah Ibu setuju? Setuju Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Belum ada Ibu. Baik, nanti tindakan ini kurang lebih 10-15 menit Ibu. Karena Ibu sudah setuju dan sudah tidak ada yang ditanyakan, saya izin terlebih dahulu Ibu ya untuk mencuci tangan dan mempersiapkan alatnya. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi, terlebih dahulu kita siapkan alatnya. Di sini saya sudah menyiapkan timbangan untuk menimbang bayi, kemudian pengukur untuk mengukur lingkar dada, lingkar kepala. Kemudian di sini saya juga ada untuk mengukur tinggi badan bayi. Di sini juga ada medline ya. Ini sarung tangan, stetoskop. Kemudian di sini adalah termometer dan pine light. Selanjutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah di air mengalir dengan menggunakan sabun. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan. Baik, saya sudah menyiapkan alat cuci tangan dan pakai sarung tangan. Selanjutnya saya akan mengambil bayi dan memposisikan bayi terlentang di atas tempat tidur. Jadi tempat tidurnya udah posisi hangat, di dalam hangat. Kalau ruangannya tidak hangat, maka saya taruh lampu. Baik Ibu, ini ruangannya udah hangat ya Ibu ya. Kemudian saya akan membuka selimut bayi dan seluruh baju bayi dan mengamati tubuh bayi, warna kulit, kelengkapan dan penik kososa secara sepintas dalam waktu selama kurang lebih 10 detik, yaitu melihat dari wajah. Ini lengkap Ibu ya, telinga, mata, mulut, hidung, tangan, kaki, semuanya lengkap. Kemudian saya pakaikan lagi baju, popok, dan selimut bayi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vital. Yang pertama yaitu memeriksa denyut jantung bayi dengan cara menggunakan stetoskop selama 1 menit. Di sini denyut jantung bayi normalnya 100 sampai 120 kali per menit. Di sini denyut jantungnya 105 per menit. Kemudian saya juga akan memeriksa respirasi bayi dengan cara tangan saya diletakkan di dada bayi, kemudian menghitung respirasi selama 1 menit penuh. Normalnya yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Jadi di sini respirasinya adalah 50 kali per menit. Selanjutnya saya akan mengecek atau mengukur suhu bayi dengan menggunakan termometer. Kemudian saya pegang tangannya supaya termometernya tidak jatuh. Di sini kami tunggu sampai termometernya berbunyi. Suhu normal adalah 36,5 derajat sampai 37,2 derajat Celcius. Ini normal ya Ibu, suhunya 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu dari kepala. Baik, di sini kepalanya tidak terdapat molase, bentuknya normal dan tidak terdapat kelainan seperti cabut. Kemudian yaitu pemeriksaan telinga, melihat apakah bentuk telinganya itu normal atau tidak. Bagi Ibu di sini bentuk daun telinganya normal. Kemudian mengecek lubang telinganya.
Baik, di sini terdapat lubang telinga. Yang selanjutnya yaitu mengecek apakah telinganya sejajar dengan mata atau tidak. Ibu, di sini telinganya sejajar dengan mata ya Ibu, dan tidak ada kulit-kulit tambahan di telinganya. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian mata. Di sini matanya simetris, kunjungtivanya merah, tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian saya akan mengecek refleks pada mata ke atas, ke bawah, kemudian ke samping kanan, ke samping kiri. Baik, refleksnya normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Baik Ibu, di sini bentuk hidungnya normal ya Ibu. Terdapat lubang hidung. Lubang hidungnya ada ya Ibu, normal 2. Dan memastikan apakah bayi bernapas lewat hidung atau mulut. Baik Ibu, bayinya normal Ibu ya, bernapas lewat hidung. Kemudian memeriksa pada mulut. Di sini saya lihat bentuk bibirnya normal Ibu ya, tidak ada bibir sumbing, kemudian atau palatum, tidak ada infeksi pada mulut. Selanjutnya saya akan mengecek refleks rotim pada mulut, yaitu dengan mendekatkan ujung jari kelingking saya di samping mulut bayi. Dan cara mengecek refleksnya yaitu apabila bayi mengarah ke tangan saya, berarti refleksnya adalah positif. Jadi ini refleksnya positif Ibu ya. Selanjutnya refleks sucking, yaitu dengan cara pas bayinya menyusui dan menanyakan kepada ibunya apakah bayinya menyusui dengan benar dan menghisap dengan benar atau tidak. Jika benar, berarti refleksnya normal. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan leher. Pada pemeriksaan leher ini saya periksa di sini tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan tidak terdapat benjolan. Selanjutnya saya akan memeriksa reflectonic neck pada leher, yaitu dengan cara mengarahkan kepala bayi ke satu arah dan memegang dan badannya ditahan. Jika kepalanya bayi kembali seperti semula, berarti refleksnya positif. Kemudian saya akan mengecek pada bagian bahu, pada bagian dada, yaitu bentuk dadanya normal ya Ibu, payudaranya juga normal. Selanjutnya pada bagian bahu, leher, pada bagian bahu, lengan dan tangan. Yaitu saya lihat tangannya simetris ya Ibu, bahunya simetris, jumlah jari tangannya lengkap ya Ibu, lengannya sama panjang dan tidak terdapat faktur. Cara melihatnya apakah tangan bayi di satu sisi saja aktif atau tidak. Jika tangan bayi satu sisinya aktif dan sisi lainnya tidak, maka terdapat faktur pada sisi yang tidak aktif. Kemudian memeriksa refleks gasping pada bayi, yaitu dengan cara menaruh telunjuk pada tangan bayi, dan apabila bayi menggenggamnya maka refleksnya positif. Selanjutnya adalah memeriksa refleks muruh, yaitu dengan cara mengangkat bayi 45 derajat dalam keadaan refleks kepala diturunkan 10 derajat, dan apabila bayi tiba-tiba mengangkat tangannya seperti ingin memeluk, berarti refleksnya positif. Atau bisa dicek dengan menggunakan kita tepuk samping kiri dan kanan bayi secara pelan seperti ini. Apabila kedua tangannya mengangkat, berarti refleksnya positif. Kemudian memeriksa pada bagian perut, yaitu melihat bentuk perutnya ini normal ya Ibu, tidak cekung. Kemudian terlihat apakah adanya benjolan di sekitar pusat atau tidak. Baik Ibu, di sini tidak ada benjolan di sekitar pusat ya Ibu. Selanjutnya memeriksa apakah ada pendarahan tali pusar atau tidak. Baik Ibu, di sini tidak ada pendarahan tali pusar ya Ibu, dan tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusar. Dan melihat apakah ada benjolan atau tidak. Dan sini tidak terdapat benjolan Ibu ya. Kemudian memeriksa kelamin bayinya tadi perempuan, yaitu kita lihat bentuknya normal atau tidak. Baik Ibu, di sini bentuknya normal Ibu ya. Di sini ada labia mayora, dan ada labia minora. Labia mayoranya menutupi labia minora Ibu ya. Kemudian uretranya berlubang dan vaginanya juga berlubang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian anus, yaitu dengan cara menanyakan kepada ibu apakah bayinya sudah BAB atau belum. Baik Ibu, apakah bayinya sudah BAB Ibu? Sudah. Baik, jika bayinya belum BAB, maka dilakukan colok dubur dengan menggunakan termometer anus.
Selanjutnya pemeriksaan punggung, yaitu kami tengkurapkan bayi, kami lihat di sini ada benjolan atau tidak. Baik ibu, di sini tidak ada benjolan, ibu berarti normal. Selanjutnya adalah memeriksa tungkai dan kaki, yaitu dengan cara memeriksa bentuk tungkai dan kaki normal. Baik ibu, di sini bentuknya normal ya ibu, kelengkapan jarinya juga normal. Kemudian memeriksa refleks baby skin. Di sini saya akan menggoreskan dari tumit ke atas. Apabila kakinya terangkat berarti refleksnya positif. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pengukuran antropometri, yaitu dari pengukuran lingkar kepala terlebih dahulu, yaitu dari frontalis ke bagian anterior menuju occiput pada bagian posterior. Kemudian dilihat hasilnya. Baik, di sini hasilnya 35 ya ibu, normalnya 33 sampai 38. Kemudian saya akan mengukur lingkar dadanya, yaitu dari dada kemudian ke belakang melewati ketiak. Baik, di sini normalnya adalah 30 sampai 36. Ini normal ya ibu, 32 cm. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi badan bayi, yaitu kami letakkan bayi di atas meja yang datar. Kemudian kita mengukur tinggi badannya. Ini disamakan dengan alat pengukur ya ibu, tinggi badan. Baik, kepala dan kaki sejajar, kakinya diluruskan. Baik ibu, di sini panjangnya 50 cm ya ibu, normalnya 48 sampai 52 cm. Kemudian saya akan menimbangkan bayi, yaitu di atas timbangan yang sudah ditaruh alas. Kemudian saya ukur timbangannya, pastikan darumnya berada di 0. Baik ibu, beratnya 3.500 ya ibu, normalnya yaitu 2.500 sampai dengan 4.000. Baik, selanjutnya pemeriksaannya sudah selesai, kembalikan bayi kepada ibunya, dan kemudian saya akan membereskan alat-alat yang sudah saya gunakan tadi. Kemudian melepas sarung tangan dan membuangkannya ke bak sampah, mencuci tangan 6 langkah di air mengalir dengan menggunakan sabun. Baik, selanjutnya saya akan kembali ke depan atau meja untuk mengevaluasi hasil kegiatan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan MTBS atau manajemen terpadu balita sakit, yaitu tanggal kunjungan tanggal 20 Maret 2018, nama anak bayi Z, umurnya 6 bulan, jenis kelaminnya perempuan, berat badannya 9,500 gram, alamatnya Gamping, nama ibunya Lia, tinggi badannya 10 cm, suhunya 37,9 derajat Celcius. Ini kunjungan yang pertama. Dari hasil pemeriksaan tadi tidak ada tanda bahaya dari gejala ini. Kemudian klarifikasinya, tidak terdapat tanda bahaya umum, tindakan pengobatannya tidak ada. Kemudian apakah anak batuk atau sukar bernapas? Iya. Berapa lama? Anak sudah 2 hari batuk. Kemudian hidung anak dalam hitungan napas dalam 1 menit 60 kali per menit atau napas cepat. Klarifikasinya adalah pneumonia. Tadi klarifikasinya adalah pneumonia. Tindakan atau pengobatannya, berikan amoxicillin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Kemudian berikan pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Selanjutnya obati wheezing bila ada. Apabila batuk di atas 14 hari, rujuk untuk pemeriksaan lanjut. Selanjutnya nasihati kapan kembali segera dan lakukan kunjungan ulang 2 hari. Selanjutnya, apakah anak diare? Anak tidak mengalami diare, tidak ada klarifikasi dan tidak ada tindakan pengobatannya. Selanjutnya, apakah anak demam? Iya, anak demam. Di sini anak demam, tapi anak tidak di daerah non endemis. Sudah berapa hari? Sudah 1 hari. Klarifikasinya demam mungkin bukan DBD. Tindakan pengobatannya yaitu obati penyebab lain dari demam. Selanjutnya, berikan dosis pertama paracetamol jika demam tinggi di atas 38,5 derajat Celcius. Tidak boleh golongan salisilat dan ibuprofen.
Kemudian nasihati kapan kembali segera. Dan yang terakhir, kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam. Di sini anak tidak mengalami campak jika demam tidak sampai 7 hari dan tidak. Yang selanjutnya adalah apakah anak mempunyai masalah telinga? Tidak. Klarifikasinya tidak memiliki masalah, tindakan pengobatannya tidak ada. Memeriksa status gizi. Status gizi menurut berat badan dan tinggi badan yaitu di atas -2. Jadi klarifikasinya adalah gizi baik. Tindakan atau pengobatannya, jika anak berumur kurang dari 2 tahun, lakukan penilaian pemberian makan dan nasihati sesuai anjuran makan untuk anak sehat maupun sakit. Bila ada masalah pemberian makan, kunjungan ulang 7 hari. Selanjutnya, anjurkan untuk menimbang berat badan anak setiap bulannya. Yang selanjutnya adalah memeriksa anemia. Anak tidak mengalami anemia, tidak ada klarifikasi dan tidak ada tindakan pengobatannya. Memeriksa status HIV. Anak tidak pernah tes status HIV, jadi tidak ada klarifikasi dan tidak ada tindakan pengobatannya. Memeriksa status imunisasi. Di sini anak sudah pernah imunisasi BCG, HBO, polip 1, polip 2, DPT 1 dan DPT 2. Imunisasi yang diberikan hari ini, tidak ada imunisasi yang diberikan hari ini karena anak mengalami demam. Memeriksa pemberian vitamin A. Tidak diberikan vitamin A hari ini, tidak diberikan vitamin A. Menilai masalah atau keluhan lain. Tidak terdapat klarifikasi dan tidak terdapat tindakan pengobatannya. Lakukan penilaian pemberian makanan. Apakah ibu menyusui anak ini? Ya, ibu menyusui anak ini. Jika iya, berapa kali sehari? Ibu menyusui kurang lebih 10 kali sehari. Apakah anak mendapatkan makanan atau minum lain? Tidak. Klarifikasinya tidak ada, tindakan pengobatannya juga tidak ada. Kemudian nasihati kapan kembali segera atau kunjungan ulang. 2 hari lagi. Baik Ibu, jadi tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik dan manajemen terpadu balita sakit Ibu ya. Dari hasil pemeriksaan tadi anak Ibu demam, dan pada pemeriksaan manajemen terpadu balita sakit itu anak Ibu itu mengalami pneumonia Ibu, karena napasnya itu lebih dari 50 kali Ibu ya. Jadi napasnya itu kencang Ibu. Jadi tindakan atau pengobatannya nanti saya akan memberi amoxicillin Ibu ya, diberikan 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Kemudian tadi kan anak Ibu itu kan demam, jadi saya akan memberikan obat penurun panasnya Ibu ya, atau demamnya, yaitu paracetamol Ibu. Nanti Ibu berikan Ibu ya pada anak Ibu paracetamol ini. Kemudian tadi gizi anak Ibu tuh baik Ibu ya. Saya sangat terima kasih kepada Ibu karena Ibu sangat baik dalam memberi nutrisi kepada anak Ibu ya. Nanti untuk makanan atau nutrisinya ditingkatkan lagi Ibu ya, supaya anaknya selalu seimbang gizinya. Baik Ibu, sampai sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada Ibu. Baik, tidak ada Ibu ya. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Ibu. Baik, kalau Ibu sudah mengerti, nanti kunjungan ulangnya kalau anak Ibu panasnya belum reda, Ibu bisa kesini lagi 2 hari lagi Ibu ya, untuk memeriksa lagi. Baik, karena Ibu sudah mengerti dan sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya dan kerjasamanya. Ibu sangat kooperatif sekali. Baik Ibu, sebelumnya saya lakukan dokumentasi sebentar Ibu ya. Baik, Ibu Lia, anaknya anak Z. Baik, dilakukan MTBS dan Musantis. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sudah selesai Ibu ya. Ya baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Kalau gitu saya permisi pulang dulu ya Bu. Ya Ibu, sama-sama. Mari Bu, saya antar.